Ya oligarki itu kayak angin, kita nggak bisa tangkap itu. Ya, Tapi terasa adanya, wujudnya nggak kelihatan. ya, Kalau dulu KKN itu kan kelihatan tuh, kita tinggal periksa ya kan, periksa apa data-datanya di di macam-macam lembaga lah. Sekarang kan nggak tahu mana mereka. ya. Nah, itu yang kita harapkan bahwa Betul. pers nanti tidak lagi mungkin dalam bentuknya formal sekarang Hmm. harus ikut apa medianya harus ikut sertifikasi Ya, kompetensi apa segala macam verifikasi apa medianya enggak sejauh dia bertanggung jawab ya, maka sekarang kan eranya itu siapa yang tidak punya akun media sosial. ya. Mm-mm. Maaf, beberapa menteri dan Pak Jokowi itu kan sendiri kan nggak pernah konferensi pers lagi. Ya, Ya kan, dia mau ngomong di akunnya aja punya pengikut 10 juta. Menteri-menteri punya puluhan juta berselancar di dunia maya. Ya semua. Jadi pers ini yang selalu saya ingatkan Bung Alis. Saya ingatkan bahwa ini fatal kalau sampai mereka lupa nggak sadar bahwa dunia sudah berubah. ya. Ya, Bahkan bahkan ukuran apa ranking tertinggi kinerja terbaik yang dinilai oleh KSP itu penilainya lewat media sosial, Bung Ilham. ya Sehingga memang. melatih humas-humas kementerian itu supaya semuanya bergerak menaikkan follower dan apa itu like di media sosial itu dinilai saya dengar ya dinilai oleh KSP memang itu Like, like and share. gitu ya. Ya, jadi kita pers tetap ada, hanya bentuknya yang berbeda. Kalau zaman dulu pers itu cetak, kemudian berkembang menjadi pers elektronik dan cetak, kemudian ada pers audiovisual. Nah, mungkin nanti pers itu ya yang sekarang masih netizen yang tadi akan diakomodir. Oke, Bung Ilham ke topik berikutnya ya. Segala ini munculnya pragmatisme, pembajakan demokrasi, kemudian suasana-suasana seperti ini. Kalau zaman reformasi dulu, ya ada KKN isunya, ya supaya KKN dihentikan. Muncullah reformasi. Nah sekarang ini lawan oligarki karena dialah yang menciptakan ini semua. Semua orang menjadi berpikir pragmatis, rebutan itu. Nah, apa pendapat Anda tentang dominasi oligarki? Ya oligarki itu kayak angin, kita nggak bisa tangkap itu. Ya, Tapi terasa adanya, wujudnya nggak kelihatan. ya, Kalau dulu KKN itu kan kelihatan tuh, kita tinggal periksa ya kan, periksa apa data-datanya di di macam-macam lembaga lah. Sekarang kan nggak tahu di mana mereka, ya. siapa mereka, wujudnya seperti apa gitu. Ya itu tadi yang kira-kira menonjolkan oligarki itu sebenarnya satu sekelompok keluarga atau orang yang menguasai secara Iya, dominan. iya, kita tahu mendefinisikannya, tapi menunjuk orangnya kan nggak tahu. Tapi Ada, terasa sekali, ya, terasa sekali. Misalnya gini ya, saya kemarin baca denger itu, dulu kita heboh 2 triliun waktu Akiditio, Anda ingat nggak Akiditio? ya, Akiditio. Sampai saya ulas, ngobrol sama Tommy, duta besar kita, karena itu katanya duitnya disimpan di Singapura. Nah, kalau itu kan tidak mungkin kita bisa cairkan 2 triliun. Bagaimana caranya mencairkan uang sekarang 2 triliun? Ya kan? Itu perlu sekian ratus tahun tuh bisa cair itu 2 triliun. ya, Sekarang kita mendengar biaya untuk seorang presiden, capres, cawapres itu triliunan list. Bagaimana menguangkannya itu uangnya gitu. ya, ya, Kayak contoh Pak Yusuf Kala cerita 2004 lalu, Pak Yusuf Kala itu keluar 2 triliun 2004 lalu loh. Berapa sekarang? Nah, yang jadi sorotan saya itu bagaimana wujudnya itu uang apa berkarung-karung itu karena kan nggak mungkin melalui lalu lintas giral itu. kan bisa Bank. lewat cara lain ya, tidak harus langsung diberikan ke si A lalu menjadi alat promosi, bisa juga ke Ya, ada, lembaga survei. ada dulu teman dari partai, saya nggak usah sebut partainya apa, dibilang, oh ada Bung Ilham, cash keras. Itu melalui mobil catering. Jadi kalau ada rumah pejabat bolak-balik cateringnya itu kan drop uang. Ya, ya, ya. Atau
ditutupin koran seakan-akan kirim kritik gitu ya. Tapi maksud saya begini, Anda tadi ya oligarkiwan merasa angin, bisa kita seperti angin bisa kita rasakan, tapi sulit kita benar-benar menuduh bahwa biang keladi semuanya ini. Ada, memang ada. Memang ada. Orang yang punya tanah sampai 5 juta hektar itu bagaimana caranya itu? Ya. Ya kan? Ya udah kapling semua itu sampai IKN sendiri pun rakyat itu udah nggak punya itu. Ya. Ya kan? Jadi jelas bahwa oligarki itulah memang yang mengongkosi bandarnya gitu, Pak. Nah, maksud saya itu, Anda meyakini itu juga ya, memang ada ya bandarnya. Tidak bisa A, B, C, D, inilah biang keladinya gitu ya. Oh, kita kan lihat sekarang ambil contoh ya, ketika ini bukan fitnah, ini cuman omongan ya, obrolan orang. Kita belum konfirmasi. Ketika Sandi mundur dari Gerindra gitu, terus dia diharapkan masuk di P3 gitu. Terus kemudian orang bilang berapa loket yang mesti dia store itu, ya kan? Sebelumnya juga sudah ada jejak rekam dia ngutangin Anies. Iya, kan? Iya. Meskipun utang itu ya itulah yang seperti dibicarakan, tapi artinya ada uang besar di situ yang ikut demokrasi kan gitu, Bung Ilham. Tulis kemarin itu biaya pemilu kita tuh yang formal 100 triliun, 130 triliun. Nah, itu pemerintah resmi. Sedangkan biaya 500 orang, biaya ribuan orang yang memperebutkan kursi 530 di Senayan, itu tidak kurang triliun juga. Dan bupati, wali kota, gubernur juga triliunan juga. Total kira-kira 1.000 triliun lah, Liz. Hampir sama dengan 2 kali lipat biaya IKN itu. Ya. Ya kan memang mahal, Bang. Untuk memelihara demokrasi mahal. Nah, saya kemarin melihat bahwa apa kita kualat ini ya. Kita bilang saya ini Pancasila. Kita punya tapi pas sila keempatnya kita nggak ini, kita abaikan saja. Musyawarah, mufakat. Musyawarah, mufakat dan hikmah. Kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan. Sekarang itu kita abaikan, kita pakai baliho sekarang. Baliho pakai terang-terangan, padahal dia juga yang teriak-teriak itu tentang Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila gitu. Ya itu tadi sudah kita singgung lah, bahkan saya pakai istilah tadi jangan-jangan seperti bagaimana orang membaca Pancasila hanya dengan memasang gambar Garuda di satu merasa dirinya Pancasila, yang lain. Ya, Pancasila itu menjadi wallaba walbala. Anda tahu wallaba walbala? Iya. Ungkapan parosian. Ya, di dunia itu juga Anda sempat mengingatkan keprihatinan bahwa pelaksanaan demokrasi ini bukan hanya biaya triliunan tadi. Anda mencatat nih ya, 5.175 petugas mengalami sakit. Itu meninggal. 94 meninggal dunia. Itu kan tragedi. Sama dengan Kanjuruhan. Lebih besar lagi. Ya, iya kan? Nah, itu apakah benar-benar karena kerja kecapekan tadi, ataukah karena bagian dari bagaimana demokrasi dibajak sehingga menghalalkan cara sehingga muncul korban? Karena itu menjadi serius gitu loh. Ya walau-walam bisawab. Oke. Ya enggak, saya mengutip tulisan Anda itu apa? Ya kita kan ngobrol-ngobrol sambil berdasarkan jurnal. Data. Jadi tulisan saya itu selalu basicnya data. Ya. Ya kan? Angka-angka ada itu. Ya karena itu terlupakan loh Bung Ilham oleh kita, Bung Ilham, tentang kematian yang segitu masif, tentang kecapekan yang itu, belum lagi konflik-konflik kecil yang itu, dan gini loh. Dan rasanya rakyat sebenarnya udah ingin nggak ada lagi polarisasi, nggak ada lagi tuduhan yang satu identitas, yang satu nasionalisme, sudah, tapi ingin ya jalankan demokrasi yang benar, jangan saling menjegal, jangan saling jelek-jelekan. Sebenarnya saya lihat nuansanya rakyat seperti itu. Tapi sekarang ya, memang justru elit politik memang polarisasi itu nggak ada. Elit politik polarisasi itu nggak ada. Itu jualan, itu kan? Komoditas orang-orang elit. Karena rakyat kita dari dulu ribuan tahun sudah hidup rukun bersama-sama dengan berbeda-beda itu. Benar, di kamu. Itu kan ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan sebenarnya sistem nilai yang ada di dalam masyarakat kita yang kita serap. Pancasila itu kan ada realitas di lapangan yang kita serap. Iya. Ya kan?
Jadi Ya. bukan Pancasila yang membentuk manusia seperti itu. Memang realitasnya itulah masyarakat kita yang kita serap menjadi nilai-nilai Pancasila. Hmm. Jadi itu omong kosong, itu hanya pedagang, itu pencari rente itu yang menggunakan istilah apa politik identitas. Ya, ya itu. Anda lihat tidak ada satupun capres itu tidak pakai songkok. Tidak ada satupun capres apa yang menjadi pimpinan itu yang tidak datang ke ulama segala macam ini. Itu apa coba? Ya. Itu kan bagus, itu di satu pihak itu sistem nilai, kita menghormati tetua kita gitu kan. Ya. Kan ulama berilmu. Tapi kemudian ketika itu merugikan dia, wal bala Yang lain. kita mau, wal bala nggak mau nih, wal lama baru mau. Gitu. Ya.